Selamat datang di channel Hikmah, Cahaya Bersama. Kisah Nabi Ayub bisa menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Nabi Ayub adalah nabi ke-12 yang memiliki kisah hidup penuh cobaan. Nabi Ayub merupakan putra sulung dari Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang memiliki tingkat kesabaran luar biasa, paling tinggi, dalam menghadapi cobaan hidup dari Allah. Beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim. Tapi ada juga yang menyatakan kalau beliau adalah keturunan dari Nabi Lut. Sedangkan istrinya yang bernama Rahma binti Afraim bin Yusuf bin Yakub adalah keturunan langsung dari Nabi Yusuf. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau adalah lelaki yang memiliki paras, sangat rupawan dengan harta melimpah pada zaman itu. Diketahui beliau memiliki ribuan ekor kambing, domba, unta, lembu, hingga keledai. Tidak hanya itu saja, beliau juga memiliki harta berbentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Batsniyah, yang merupakan salah satu wilayah dari negeri Huran. Istrinya yang cantik jelita telah memberinya 12 anak lelaki yang juga berparas rupawan. Meski diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong dan kufur nikmat. Beliau juga tak pernah lupa untuk memberikan sedekah kepada orang miskin dan menyantuni anak yatim, duafa, serta janda. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka melihat ada manusia yang begitu saleh, sehingga berniat untuk menyesatkan Nabi Ayub. Iblis terus mencoba menggoda keimanan Nabi Ayub agar tersesat, ingkar, dan tidak bersyukur kepada Allah. Namun, semua usaha iblis gagal. Tidak menyerah, iblis dan para pembantunya kemudian menyerang keimanan Nabi Ayub dengan membunuh semua ternaknya, merusak kebunnya, dan membakar semua harta kekayaannya. Meskipun demikian, Nabi Ayub dan keluarganya tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka menerima takdir dengan ikhlas. Kemudian, iblis dan para pembantunya mendatangi rumah putra dan putri Nabi Ayub, menggoyang-goyang tiang rumah hingga roboh dan menyebabkan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya telah berhasil menggoyahkan keimanan Nabi Ayub. Meskipun Nabi Ayub sangat sedih dan menangis atas kehilangan anak-anaknya, ia tetap kuat, sabar, dan yakin bahwa jika Allah berkehendak, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Tidak patah semangat, iblis memberikan penyakit pada tubuh Nabi Ayub sehingga ia menderita penyakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka ingin Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka, pergilah Nabi Ayub dan istrinya, Rahmah, ke tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub tak kunjung sembuh selama bertahun-tahun, tetapi Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari, Rahmah pergi keluar untuk membeli bahan makanan. Saat itu, Nabi Ayub membutuhkan bantuannya dan memanggilnya berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Nabi Ayub merasa kesal dan berpikir bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkannya. Nabi Ayub lalu bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia kembali. Kemudian, Nabi Ayub berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Doanya diijabah dan Allah memerintahkan Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Dari tanah itu keluarlah air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub segera membersihkan tubuhnya dengan air tersebut, dan seketika itu juga penyakitnya sembuh. Kulitnya kembali seperti sedia kala, wajahnya pun kembali bersinar dengan wibawa yang luar biasa. Ketika Rahmah pulang, ia terkejut melihat suaminya sudah sembuh dan meminta maaf karena hampir kehilangan kesabaran dalam merawatnya. Nabi Ayub memaafkannya dan menceritakan tentang sumpahnya untuk memukul Rahmah. Ia sangat bingung karena tidak tega menyakiti istrinya yang setia. Akhirnya, Allah memberikan perintah untuk mengambil 100 helai rumput, mengikatnya, dan memukulkan dengan pelan. Setelah sembuh, Nabi Ayub diterima kembali oleh warga, dan karena kesabarannya, Allah menganugerahkannya harta yang berlimpah.